Titik tolak dari Basrizal Koto ini adalah ketika ibunya, dia memiliki beberapa saudara. Basrizal Koto ini memiliki beberapa saudara. Ketika di satu hari ibunya itu terdiam dan merenung karena tidak ada lagi yang mau dimasak di rumah. Tidak ada bareng dan kadi masak di rumah ibu, bapak ibu. Sehingga inisiatiflah ibunya untuk mendatangi rumah sanaknya, rumah saudaranya. Dan kemudian Basrizal kecil ini, Basko kecil ini, dia mengikuti orang tuanya, mengikuti ibunya, dan dia mendengar ibunya meminta segenggam beras untuk anak-anaknya bisa makan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat Allah begitu banyaknya kepada kita. Nikmat Allah meliputi segala kehidupan kita. Niscaya dengan nikmat itulah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Kemudian bersalawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mencoba memaknai ayat suci Al-Quran pada surah Al-Muzammil ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna fahjurhum hajaran jamila. Sadaqallahul azim. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, maka berhijrahlah dari mereka, tinggalkanlah mereka dengan meninggalkan dengan cara yang baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini bercerita tentang ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh kakeknya yang paling menyayangi Nabi Muhammad SAW, maka berkurang satu pelindung bagi Rasulullah. Kemudian juga pamannya Abu Talib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok pemuka Quraisy yang disegani orang di Makkah pada saat itu. Maka Abu Talib pun dipanggil oleh Allah, maka tidak ada lagi yang benar-benar menjadi tameng atau pelindung bagi Rasulullah SAW. Pada saat itu ketika pamannya wafat, orang-orang Mekah yang tidak menyukai Rasulullah itu mereka sudah mulai menghina, mencaci Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Pada sebelumnya masih ada Abu Talib, mereka masih menahan diri, masih ada rasa keseganan karena Abu Talib itu adalah pemuka orang Quraisy. Kalau di kampung kita adalah ketua sukunya, kepala-kepala sukunya. Nah begitulah ketika Abu Talib wafat, maka orang-orang Quraisy, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, mereka melontarkan cacian-cacian yang itu tidak berdasarkan dengan fakta. Mereka mengatakan innaka lamajnun, engkau Muhammad adalah gila. Qala asatirul awwalin, mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah orang penyihir, seorang penyihir ataupun seorang dukun yang membuat keburukan ataupun ajaran-ajaran baru. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ayat ini turun, fasbir, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Fahjurhum,
dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Rasulullah SAW ketika dihina pada saat itu, tidak ada satupun lontaran kalimat cacian yang Nabi keluarkan. Tidak ada rasa kebencian dari Nabi. Tetapi yang Nabi lakukan, Nabi menjaga jarak. Nabi tidak lagi bersinggungan dengan orang tersebut. Nabi pindah ke Madinah. Nabi itu menenangkan hatinya, menguatkan kembali keteguhan hatinya, sehingga dia bisa berdakwah kembali dengan kekuatan secara emosional dan juga secara psikologis. Beliau itu kembali pulih. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, lalu bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Muzammil ayat 10 ini? Bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang melontarkan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan hati kita. Maka itu tidak bisa kita batasi, karena orang punya kehendak sendiri untuk mengucapkan apa yang ingin dia ucapkan. Tetapi kita meneladani Nabi. Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan kepada Nabi pada surah Al-Muzammil ayat 10 ini, wasbir, maka bersabarlah. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung kita, aduh tadanga dia awak dicaci di orang, awak diino di orang, langsung bacari orangnya, langsung bakaja orangnya, langsung sarang seorangnya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita bersabar terlebih dahulu. Kemudian fajurhum, kalau memang rasanya tidak bisa kita kendalikan, maka kita menjaga jarak. Mungkin ado mintuo Bapak Ibu, tiyo awak pulang ke rumah, ado senan basabui, ado se ucapan dan menyakiti hati, maka jangan acu-acu awak pulang. Artinya bukan kita tidak sayang, tetapi mungkin bisa lewat telepon saja. Kalau kita pulang ke rumah mintuo atau ke rumah sanak family, itu masih ada ucapan-ucapan yang bisa berpeluang menyakiti hati kita. Ada tuduh-tuduhan yang sampai kepada kita, itu tidak berdasarkan fakta, yang bisa menyakiti hati kita. Maka fahjurhum, tinggalkanlah mereka, berpalinglah dari mereka. Tapi dengan tidak niat memutus hubungan. Bahwa Rasulullah SAW sebegitunya Abu Lahab kepada Nabi SAW, menyakiti beliau. Bahkan pernah Abu Lahab membuat lubang supaya Nabi itu masuk ke dalam lubang tersebut. Maka Nabi tidak membalasnya. Bahkan Nabi tetap berharap pamannya tersebut, yaitu Abu Lahab, tetap mendapatkan dakwah dan menerima Islam sebagai agama yang dianut olehnya. Apa Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka apapun yang orang lakukan kepada kita, terkhususnya kepada ucapan orang kepada kita, ketika kita bersabar, kemudian kita menjaga jarak dengan niat untuk tidak memperkeruh masalah, maka itu dibolehkan oleh agama. Siapa contohnya? Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu, dari pembahasan ini kami mencoba mengaitkan kepada kita. Jadi ada satu kisah yang luar biasa inspirasinya, dan ini sangat sesuai dengan ayat surah Al-Muzammil ayat 10 ini. Kita semua mengenal yang namanya Bapak Basrizal Koto. Orang tahu sadonyo beliau. Kalau wak pai ke Padang, hotelnya ado, mallnya ado. Alhamdulillah beliau termasuk orang yang diberikan rezeki oleh Allah. Tapi tidak banyak yang mengetahui sejarah beliau. Alhamdulillah kami sedikit mencari sejarah beliau, mendengar kisah perjalanan hidup beliau. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, titik tolak dari Basrizal Koto ini adalah ketika ibunya, dia memiliki beberapa saudara. Basrizal Koto ini memiliki beberapa saudara. Ketika di satu hari ibunya itu terdiam dan merenung karena tidak ada lagi yang mau dimasak di rumah. Tidak ada baring dan kadi masak di rumah ibu, Bapak Ibu.
Sehingga apa? Inisiatiflah ibunya untuk mendatangi rumah sanaknya, rumah saudaranya. Dan kemudian Basrizal kecil ini, Basko kecil ini, dia mengikuti orang tuanya, mengikuti ibunya, dan dia mendengar ibunya meminta segenggam beras untuk anak-anaknya bisa makan. Tetapi ibunya sebenarnya takut karena apa? Sebelumnya bareh nan nyu pinjam tu alun nyu balian. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ketika orang tua dari Basko itu, Basrizal Koto tersebut, meminta bareh tadi aja wek sanaknya, bareh ndak ado, yang ado batu, tanaklah batu tu. Kalau dibayangkan Bapak Ibu, baralah sedihnya hati Basrizal Koto tu, baralah sedihnya hati ibundanya, tapi mereka tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka pulang, mereka merenung, dan disitulah titik dari Basrizal Koto. Beliau itu setelah itu kelas 5 SD Bapak Ibu, sekitar kelas 5 SD beliau berinisiatif untuk pergi ke Pekanbaru. Baacaronyo inyo harus berjuang untuk memperjuangkan hidupnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, waktu berjalan, kehidupan semakin berlanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah beliau ini disampaikan dengan ucapan yang begitu pedih, mungkin menyayat hati ibunya dan dirinya. Nah, sampai beberapa tahun kemudian beliau sudah mendapatkan kelapangan rezeki. Apa yang beliau lakukan? Dia kembali ke tempat asalnya. Dia menemui orang yang mengucapkan tadi batana batu tadi, masaklah batu tu, bare ndak ada. Apa yang dilakukan? Dia kembali ke kampung halamannya, dia berikan tiket untuk naik haji kepada orang tersebut. Orang yang menyakiti, yang paling menyakiti hatinya, maka dia berikan tiket haji seluruh keluarga orang yang menyakitinya tersebut. Maka luar biasa, tidak perlu kita membalas keburukan dengan keburukan. Kita balas keburukan itu dengan kebaikan. Kita balas sesuatu yang menyakiti kita dengan cara yang baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka seperti yang kami sampaikan, kita tidak bisa membatasi apa yang ingin orang katakan kepada kita. Tetapi Rasulullah SAW sudah menunjukkan cara terbaik. Wasbir ala ma yaqulun, maka bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Fahjurhum hajaran jamila, maka tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jangan awak mau pe, jangan awak balik, jangan awak cari-cari kesalahan orang tu balik. Karena tidak akan salah saya Bapak Ibu. Inyo zolim kawa, awak zolim lo lihat. Akhirnya apa ndak adun nampak titik terangnya. Tetapi kalau awak menunjukkan elegannya awak, menunjukkan harga diri awak tinggalkan. Itu lebih baik daripada kita berusaha untuk membalas dengan cara yang sama. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat secara psikologi. Ini tentang ilmu kejiwaan Bapak Ibu. Kalau awak bacakak baduo, apalagi ibu-ibu, ikut trik untuk ibu-ibu. Nan cie konyo ndak baranti mangecek. Ayo iyo iko nani iko. Nah, caranya adalah awak diam dan tidak melakukan apapun dan tetap tunjukkan dengan cara baik. Contohnya, awak pakak, awak pakak, awak cadia. Nah, abiko ujungnya tidak bisa cuma jawab lagi Bapak Ibu. Awak baca awak baca awak kayo, alhamdulillah. Apa yang disebut lagi? Awak buruak, awak buruak. Nan situ kan rancak. Anak bisa cuma jawab. Akhirnya apa? Barantinya mengicik oleh Bapak Ibu. Tapi kalau sama-sama masuk negatif dengan negatif, tidak bau juang. Awak burak lo, ikut lo.
artinya tidak salah saya. Tapi kalau kita balas dengan positif, tidak bisa mengecele Bapak Ibu, karena hatinya lah rasanya kue, tapi sabananya awak membalas dengan cara yang baik. Yo awak karena awak ikut adonan batu, yo anak awak sadanya batu. Alhamdulillah aja we nyalai. Uya awak ikut alhamdulillah, awak tak kaiko dan situ tak kaiko lo alhamdulillah aja we nyalai. Nah artinya tidak keburukan itu dibalas dengan keburukan. Kita tunjukkan sisi baiknya, kita tunjukkan kebaikannya, sehingga tertutuplah keburukan tadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan surah Al-Muzammil ayat 10 ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Al-Quran ini memang menjadi panduan hidup bagi kita. Al-Quran ini bukan main-main, bukan hanya bacaan, tetapi pedoman yang bisa mengantarkan kita lebih baik dalam hidup ini. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Surah Al-Muzammil ayat 10 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.